Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Dwi Kuswoyo dengan NIM 2207241 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI 2022. Di sini, saya akan melanjutkan tutorial cara pengerjaan pengukuran koordinat. Sebelum kita lanjut ke pengukurannya, di sini saya akan membagikan layar terlebih dahulu. Apa sudah terlihat? Sebentar ya teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan perhitungan koordinat. Kemarin kita sudah menentukan jarak miring atau SD dalam meter. Nah, kita ulas sebentar ya. Di sini alat ada titik 1 sampai titik 7. Itu yang mana? Nah, di sini ya teman-teman di AutoCAD-nya. Ini titik 5, ini titik 4, dan nanti di sana ada titik 2, titik 6, sampai titik 7. Selanjutnya kita lihat lagi ke olah data IUT. Nah, di sini ada tinggi alat. Itu ditentuin dari mana? Itu ditentuin dari nomor NIM kalian. Nah, ini target. Kenapa bisa dari titik 1 sampai titik ke-7? Itu kita karena kita akan membuat suatu bangunan gedung FPTK A. Nah, di sini ada bacaan rambu dalam meter, ada benang atas, benang bawah, benang tengah. Kemarin kita udah mencari ya jarak miring atau SD. Selanjutnya, di video kali ini, saya akan menjelaskan cara mencari sudut horizontal sama sudut vertikal. Nah, sudut horizontal itu HR sama dengan alfa. Di sini tuh ada sudut, ada aksen, ada double aksen. Kita coba di titik 5. Kenapa nggak di titik 1 sampai 4? Dikarenakan saya sudah mengerjakan. Jadi di sini kita akan mengulas sebentar. Oke, kita buka AutoCAD. Nah, cara yang pertama, teman-teman jangan lupa dari drafting annotation ini kita ganti ke 3D modeling. Karena kita akan mencari sudut ya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung aja mulai di home. Di sini saya akan mencari horizontal terlebih dahulu ya. Di sini home, selanjutnya klik di sini UCS Word. Sudah diklik, klik di sini UCS koordinat. Sudah. Selanjutnya bisa klik di bawah alat, diklik enter. Ini kita hapus dulu ya. Nah, setelah ini kita buat garis bantu. L enter, diklik bawah alat ke arah sumbu Y. Untuk tingginya itu tergantung teman-teman ya, yang penting bisa memudahkan. Tapi kalau saran saya jangan terlalu tinggi gitu. Mendekati titik tinggi alat gitu. Diklik sudah. Selanjutnya kita bisa klik lagi di sini. Kita klik di mana aja untuk membuang gitu. Karena kita udah dapat kan ya di titik bantu ini. Selanjutnya teman-teman bisa ke annotate. Nah, ini jangan lupa teman-teman ganti di HR dulu ya. Oke, sudah. Sebentar. Nah, ini udah HR. Ini juga teman-teman jangan lupa ya, ganti ke sudut. Karena kalau misalnya teman-teman mulai, teman-teman akan ada di standar. Ganti ke sudut. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung diklik. Kita pilih angular. Akan kotak seperti ini ya. Di enter. Klik di bawah alat. Klik di garis bantu. Dan di atas target. Ini targetnya kita ke 4. Udah. Nah, ini ya teman-teman. Ini bisa di sini. Nah, ini memang harusnya di sini ya. Sudah, selanjutnya bisa dilihat di sini ada 9 derajat, 16 aksen, 23 double aksen. Tadi di target 4 ya.
Target 4 di sini. 9, 16, 23. Sama ya teman-teman. Biasanya di sudut horizontal ini bakal sama. Nanti di yang bedanya itu ada di sudut vertikal. Nah, selanjutnya kita ke target 6. Sama kayak tadi, ini bisa langsung aja ya di enter 2 kali. Klik lagi di bawah alat, di, di garis bantu, dan di atas target. Ini targetnya di B12 ya. Sebentar. Nah, di sini klik aja, sudah ketemu, bisa di atas. Untuk ini kerapihan itu bisa teman-teman rubah sendiri ya. Di sini ada 57 derajat, 12 aksen, 49 double aksen. Kita cek. Oke, sama ya di sini. Oh, di sini 57, 12, 4, 9. Jadi 57 ya. Di sini berapa tadi? 57 sama. Selanjutnya kita klik di titik 6. Kenapa saya mulai di B12 dulu, bukan di B6? Karena saya melakukan searah jarum jam, agar pengerjaannya itu lebih tertata gitu ya. Klik enter 2 kali, sama kayak tadi di bawah alat, di garis bantu, dan di tinggi target. Teman-teman untuk warna dari layer itu tergantung teman-teman ya. Nah ini sudah, ini di mendekati aja ya biar tertata gitu. Misalnya di sini. Sudah, di sini B6 itu 104 derajat, 21 aksen, 37 double aksen. Kita cek. 104, 21, 37. Oke, selanjutnya kita ke P4. P4 itu kan sudah dijelaskan ya di video sebelumnya bahwasannya P itu setara dengan pohon. Jadi di lapangnya sendiri pun P4 itu ya pohon gitu. Nanti teman-teman menyesuaikan aja gitu ya. Oke, selanjutnya biar tidak lupa diklik lagi ini, enter. Sekali aja enternya kalau misalnya baru mulai. Kalau misalnya 2 kali itu melanjutkan perintah sebelumnya. Klik bawah alat, klik bantuan, dan klik tinggi target. Oke, sudah. Nah, ini rapikan di sini. 214 derajat, 14, 7. 214, 14, 7. Oke, sudah. Untuk pengerjaan selanjutnya di titik 6 dan di titik 7 pun itu sama gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke sudut horizontal. Di sudut horizontal itu sama aja kayak tadi ya, ada derajat, ada aksen, ada double aksen. Dan ini simbolnya itu V aja ya. Oke, kalau misalkan untuk vertikal, teman-teman bisa ke home lagi, dan kita bisa matikan dulu layar ini biar tidak pusing gitu ya teman-teman. Ini HR-nya matikan, dimatikan. 5 SD-nya juga matikan. SD tadi yang biru ya teman-teman, jarak miring. Nah, kita bakal mulai di satu vertikal. Di on kan aja ya step vertikalnya karena kita mau kerjakan. Sudah, vertikal ini hijau ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa ke titik yang pertama. Nah, titik pertama di sini kan. Tadi kita lupa ya. Kita layar lagi. Yang satu SD-nya itu kita nyalakan karena itu akan memudahkan gitu. Titik mana yang akan, target mana yang akan kita cari. Sudah. Nah, kalau misalkan untuk, mana, sebentar. Nah, kalau misalkan untuk vertikal, kita langsung aja di klik ini, 3 poin. Sebentar.
Nah, kalau misalkan ini, caranya itu nanti teman-teman satu-satu ya. Jadi udah 1 ke 7 langsung 1 ke B1. Jadi nggak bisa satu bantuan ke semua titik satu gitu. Nah, yang pertama, setelah kita mengklik 3 poin ini, kita klik atas alat, bawah alat, dan atas target. Sudah? Oke, sudah. Nah, sudah seperti ini. Nanti ini bakal tergantung teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa langsung ke annotate. Ini ganti ke 1V, karena kita mencari vertikal ya. Yang di sini 1V diklik. Nah, kalau misalkan untuk vertikal ini tuh lebih mudah gitu. Cuman emang berulang kali gitu. Nah, kayak tadi kayak kayak tadi lagi nih di sebentar. Nah, di sini ya angular lagi. Angularnya diklik, nanti akan terjadi kotak. Nah, kalau tadi di hire itu kita kan klik enter lagi ya. Kalau di sini tidak usah, kita langsung aja klik alat dan klik patok. Oke, sudah. Nah, sudah ada, kita bisa rapihkan gitu. Oke, apa terlihat? Nah, di sini itu 102, 1 ke 7. Nah, di sini kan 1 ke 7 itu 92, 212. Sedangkan di sini 102, kita mirrorkan aja ya teman. Oke, sebentar ya teman-teman, tadi ada sedikit hambatan gitu. Saya akan share layar lagi ya teman-teman. Nah, apakah sudah muncul? Baik, selanjutnya kita akan memirrorkan gitu. Ini bisa diklik RO aja kalau misalnya tidak bisa di mirror. Diklik dan ininya sesuai ya. Di sini aja di atas. Ini sudah kelihatan sama aja 102,26,17. Oke, selanjutnya kita bisa tulis di sini. Di titik 1 itu 102, 26, dan tadi berapa ya? Kita bisa cek lagi. 13 ya. 1 ke 7 tadi. 13. Udah. Selanjutnya untuk selanjutnya kita bisa seperti yang tadi. Ini kita balikan dulu ya teman-teman. Nah, di sini aja. Biar lebih memudahkan gitu. Kayak tadi lagi ke home, ke titik poin. Bentar. Ke atas alat, ke bawah, dan ke atas target. Bentar. Ini sedikit ngelag ya teman-teman. Ya, kita bisa ulang lagi. Nah, tadi kan langsung ketiga ya teman-teman. Terus dari atas alat, ke bawah alat, dan ke atas target. Sekarang dari titik 1, targetnya ke titik 7. Sudah. Oh, tadi ternyata di P1 ya, 102. Nih, P1 ya. Jadi aku salah masukkan. P1 ini. Oh, ternyata sama. 102,26 berarti di sini harusnya 102.
26. Kita cek lagi aja ya. 6, sebentar. 102, 26, 13. Apa 22 ya? 26, sebentar. Ini juga sama ternyata. Oke, 2. Ngelag ya teman-teman. Dia bisa mengklik. Ada double. Nah, Ctrl Z aja ya. Ini kan di sini 26 dan ini di sini tadi 23 ya. Di P1 sekarang di titik 7. Tadi kan udah ya di UCS ini 3 poin. Langsung ke annotate. Ini vertikal tetap angular, terus ke alat dan ke SD yang mau kita tuju. Tadi kelihatan nih. Nah, oh di sini ya teman-teman ternyata harus ke bawah. Kalau ke bawah itu kelihatan ya 87. Berarti ke sini aja ya teman-teman. Nah, di sini itu 87 derajat, 38 apa 83 ya itu. Di 7 ya, di sini ya. Tadi 8 sebentar. Sedikit error ya teman-teman. Kita bisa Ctrl Z aja semuanya. Nah, tadi berapa ya? 100 berapa tadi lupa. Oh, 8. 87. Apa 78 ya? Oh, 87, 38. Di sini ya. 87, 38 dan double aksennya itu tadi 58. Ya, tadi untuk yang P1 kita ulang lagi ya, teman-teman. Karena tadi apa ya? Tidak terlihat gitu, takutnya kurang teliti gitu. Ini bisa dihapus aja. Enter atau delete dari keyboard. Kayak tadi lagi di home, di titik 3, atas alat, bawah alat, dan tinggi target. Udah, selanjutnya tinggal di annotate, vertikal udah, diklik, terus selanjutnya bisa langsung aja diklik tinggi alat dan SD yang akan kita tuju. Nah, kalau kesini bisa kelihatan nggak ya, teman-teman? Mungkin sama aja ya, teman-teman ternyata. Tapi harusnya di sini sih, teman-teman. Di sini nih, harusnya. Oke, sebentar. Gak apa kita namanya juga belajar ya, teman-teman. Nah, ini di sini, dikliknya di sini berarti. Oke, 102, 5, apa 2 itu? 56, 13 tetap ya. Oke, ini tadi di P12 di sini ya. 106, salah-salah mah. 59 ternyata, 5973 gitu. 5973. Apa 63 ya? 73 apa 13? 73 deh ya. Jadi teman-teman bisa di mirror kan? Di mirrorin gitu ya. Ini udah misalnya titik 1 udah, jadi mungkin sekian. Tapi sebelum itu akan saya coba dulu ya kita ke drafting annotation. Kita akan coba kita balikan gitu apakah bisa. Karena sejujurnya pun saya kurang tahu gitu cara membalikan di 3D modeling gitu.
Oke, apakah sudah masuk? Apa sedikit nge-lag? Oke, sepertinya sudah ya teman-teman. Oke, sudah ya nih. Jadi kurang bisa di... Maaf ya teman-teman, di sini sedikit error. Nah, oke ini kan sudah, kalau misalkan di sini kita MI, apakah bisa? Kita coba ya, MI enter itu kan fungsinya untuk memirrorkan ya, biar memudahkan gitu. Diklik dan di... Oke, sebentar. Oh bisa sih sebenarnya teman-teman. Cuman nggak jauh beda ya berarti. Ya, apakah teman-teman bisa lihat perbedaannya? Nggak ada ya teman-teman. Jadi itu tergantung kepercayaan teman-teman. Oke, sudah. Ini juga sudah gitu ya. Teman-teman bisa melanjutkan ke hapus aja ya teman-teman. Karena saya juga sedikit kurang yakin. Nanti akan mungkin saya jelaskan di part 3 gitu. Saya sudah ngerti gitu teman-teman. Tapi untuk teori sebenarnya saya sudah ngerti. Cuman untuk pengerjaan saya sedikit bingung gitu ya teman-teman. Nah, untuk itu kita bisa nyalakan gitu semuanya. Oke, kita nyalakan dulu ya. Hmm, karena biar teman-teman kelihatan gitu saya sudah mengerjakan. Nah, jadi untuk di layar sendiri pun ini bisa di blok, terus bisa nyalakan, jadi nggak perlu klik satu-satu gitu ya teman-teman. Jadi kliknya juga cukup sekali gitu. Karena kalau 2 kali pasti akan mematikan lagi gitu ya. Udah kita nyalakan sampai V aja, vertikal ya. Sampai nomor 7 maksudnya. Udah, tinggal doang ya ternyata. Nah, udah. Nah, di sini nih ada apa sih? BLDG dan sebagainya ini banyak banget kan. Ini tuh file yang dari Bapak kirim, itu tuh sudah dipoligonkan gitu. Jadi sudah terlihat bentuknya. Tapi karena saya belum, jadi cuma sampai segini. Nah, ini yang sudah saya kerjakan. Tadi kita mengerjakan HR di sini ya, teman-teman. Dan vertikal di satu. Tapi tadi saya hapus ya. Mungkin di lain kesempatan gitu, saya akan menjelaskan ulang. Oke. Nah, kenapa sih di titik 6 ini belum dan di titik 7 belum? Karena tadi kan saya baru menjelaskan sampai poin 5 ya. Mungkin setelah ini saya akan mengerjakan gitu. Kayak mungkin sudah ya teman-teman, kita matikan dulu, kita matikan dulu layarnya. Nah, sudah tertutup ya. Oke, selanjutnya mungkin akan saya tutup gitu. Eh, Sekian dari pemaparan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun ada kesalahan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh DM gitu di IG Tasya Dwi. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya gitu. Tapi kalau misalkan ada yang belum bisa aku jawab, ya nggak apa-apa ya teman-teman. Kita sama-sama belajar gitu. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.